Halo guys, aku Sanita dan aku akan menjelaskan tentang English language, terutama tentang teaching skill. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kemampuan bahasa Inggris itu apa? Nah, kemampuan berbahasa Inggris adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi secara efektif. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini dibagi menjadi 4 kemampuan dasar, yakni yang pertama adalah kemampuan mendengar, listening, kedua kemampuan membaca, reading, ketiga kemampuan berbicara, speaking, dan yang terakhir adalah kemampuan menulis atau kita biasanya menyebutnya dengan reading. Nah, selain kemampuan berbahasa Inggris, ada juga komponen bahasa Inggris. Nah, diantaranya komponen bahasa Inggris itu ada 3. Dan yang pertama adalah tata bahasa atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya grammar. Nomor 2, kosakata atau kita menyebutnya dengan vocabulary. Dan yang terakhir adalah pengucapan atau biasa dikenal dengan pronunciation. Nah, dan semua itu menjadi satu, menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, terlepas dari komponen dan skill yang tadi, kemampuan bahasa Inggris dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama kemampuan reseptif dan yang kedua adalah kemampuan produktif. Kemampuan reseptif adalah kemampuan di mana kita menyerap, seperti listening dan reading, di mana kita menyerap. Lalu yang kedua adalah produktif, di mana kita yang mengeluarkan, seperti ketika speaking, di mana kita mengeluarkan kata, dan writing, kita menulis. Nah, kita masuk ke teaching grammar. Sebelumnya grammar atau tata bahasa adalah sistem aturan dalam bahasa yang mengatur cara kata-kata dibentuk dan dihubungkan dalam kalimat. 3 dimensi grammar, nomor 1 form atau bentuk, kedua makna atau meaning, dan yang terakhir adalah use atau penggunaan. Ketiganya membantu siswa memahami cara bekerja struktur bahasa. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip mengajar grammar. Prinsip-prinsipnya diantaranya adalah meliputi mengajarkan grammar dalam konteks, lalu menggunakan pendekatan komunikatif, memberikan latihan terstruktur, serta menyeimbangkan antara pemahaman aturan dan praktik penggunaan. Nah, contoh pendekatan tersebut adalah dibagi menjadi 2, induktif dan deduktif. Induktif adalah guru memberikan contoh terlebih dahulu dan siswa menyimpulkan. Kemudian jika deduktif adalah guru menjelaskan terlebih dahulu lalu siswa berlatih secara mandiri. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian teaching vocabulary. Vocabulary adalah komponen kata dalam suatu bahasa yang dipahami dan digunakan oleh pembelajar. Dimensi kosakata terdapat 3, yaitu bentuk kata, form, kemudian makna kata, meaning, dan penggunaan kata, use, sesuai konteks. Nah, prinsip-prinsip mengajar vocab antara lain memperkenalkan kosakata secara relevan, penggunaan konteks nyata, mengulang dan memperkuat pemahaman, serta mendorong penggunaan aktif. Nah, yang terakhir adalah teaching pronunciation. Pronunciation adalah cara pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris secara tepat. Pronunciation fokus pada pelafalan yang benar, fluent, sedangkan enunciation menekankan kejelasan dalam pengucapan agar mudah dipahami. Nah, intelligibility adalah beberapa atau seberapa dapat dimengerti ucapan seseorang. Tujuan utama dalam mengajar pronunciation adalah meningkatkan intelligibility tersebut. Dimensi pronunciation terdapat 4 yang meliputi segi bunyi, phoneme, tekanan kata atau word stress, lalu intonasi atau intonation, dan yang terakhir adalah ritme atau rhythm. Dan cara mengajarnya antara lain dengan cara teknik drilling, minimal pairs, visual aids, dan latihan berulang dengan umpan balik langsung, seperti conversation atau percakapan. Nah, sekarang kita memasuki ke teaching skills. Skills terdapat menjadi 2, macro skills dan micro skills. Nah, teaching listening diantarain adalah dengan keterampilan makronya adalah meliputi memahami ide utama dan menangkap informasi spesifik atau seperti menyampaikan makna dan memahami sikap pembicara. Lalu keterampilan mikronya seperti mengenali bunyi, kata, frasa, intonasi, dan gramatikal. Lalu jenis performal listening
reaktif, intensif, responsif, selektif, dan intensive listening. Kalau speaking adalah berbicara, dan kemampuan makro dari speaking meliputi seperti menyampaikan pesan, mengorganisasikan ide, menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang tepat. Lalu mikro skill dari speaking meliputi pengucapan, tekanan kata, word stress, intonasi, tata bahasa, dan kelancaran berbicara. Lalu performa dari speaking diantaranya seperti imitatif, intensif, responsif, transaksional, dan interpersonal. Lalu yang terakhir ekstensif. Lalu teaching reading. Reading adalah membaca. Keterampilan dari makro reading ini meliputi memahami ide utama, mengenali detail penting, menyampaikan isi teks, dan mengevaluasi informasi. Lalu mikro readingnya meliputi pengenalan kata, struktur kalimat, kosakata, konseptual, dan koherensi kata. Koherensi teks, maaf. Lalu jenis performa reading seperti perspektif, selektif, interaktif, dan ekstensif. Dan yang terakhir adalah teaching writing. Writing menulis. Keterampilan makro dari menulis adalah kemampuan menyampaikan ide, perorganisasian tulisan, dan menyusun paragraf yang koheren. Lalu micro writing dari kemampuan ini ya seperti penggunaan ejaan yang benar, tanda baca, struktur kalimat, dan variasi kosakata. Jenis performa dari writing diantaranya imitatif, controlled, guidance, and free writing.